Puji Tuhan, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat kita berkumpul, selamat kita beribadah dalam program Voice of Nafiri. Kita akan mau menyenangkan hati Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan hari ini Tuhan. Kami boleh terkumpul Tuhan, kami boleh bersama-sama akan menikmati-Mu Tuhan. Biar Tuhan bertata Tuhan atas kehidupan kami, dalam peribadatan ibadah kami Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan tilik, Tuhan urapi kami semua yang terlibat dalam pelayanan ini Tuhan. Biar kami sama-sama menikmati Tuhan. Berkati para jemaat yang boleh menyaksikan program ini. Kami percaya kami semua diberkati oleh Tuhan. Kami akan mulaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Mari kita angkat pujian. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, betapa baiknya Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan, Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Katakan Hosana. Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan, Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan, Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan, Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya, puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari persiapkan hati dan pikiran kita untuk ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan. Karena kita percaya bahwa firman Tuhan itu adalah kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Itu akan membentengi kita dan akan menuntun setiap kehidupan kita untuk kita lebih mengerti akan kehendak Tuhan. Kita nyanyikan pujian. Semua baik, haleluya. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik.
Yesus. Benar Tuhan, Engkau yang menjadikan hidup kami berarti. Untuk itu kami sangat bersyukur, kami berterima kasih buat setiap kasih-Mu, setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini Tuhan. Nanti balas saatnya kami akan diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Pakailah setiap hamba-Mu yang Tuhan telah siapkan untuk Tuhan, menyampaikan kebenaran firman-Mu di saat ini. Biarlah senantiasa hamba-Mu boleh berkata-kata hanya seturut dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Dan biarlah setiap kehidupan kami, setiap umat-umat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu boleh diberkati oleh Tuhan, boleh mendapatkan kekuatan baru daripada Tuhan. Dan kami boleh Tuhan pakai setiap firman yang telah kami dengar untuk Tuhan memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, nilai menjadi doa dan ucapan syukur kami di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Segala puji bagi Tuhan yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk boleh mengikuti program yang sangat memberkati ini, yang boleh membangkitkan iman kita, ya, untuk mengerti akan rencana Tuhan dan untuk mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Ada beberapa ayat yang kita akan baca dalam pembacaan awal untuk pemberitaan firman Tuhan di program ini. Di dalam Wahyu pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-18. 15 sampai ayat yang ke-17. Puji Tuhan. Wahyu pasal yang ke-7 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dari pembacaan Alkitab kita untuk program kali ini, kita melihat ada satu posisi yang sangat penting di mata Tuhan yang akan terus berjalan dari kekekalan sampai kepada kekekalan. Ada begitu banyak pekerjaan, jenis pekerjaan, profesi di muka bumi ini, tetapi ada satu pekerjaan yang di mata Tuhan sangat penting dan itu akan berjalan selama-lamanya. Tidak akan pernah berhenti, dibatasi dengan umur, dengan pensiun atau dengan tempat kita bekerja yang mengalami masalah, tidak pernah. Hal itu adalah melayani. Nah, untuk itu saya ingin bawa kita kepada satu kebenaran yang sangat sederhana, ya. Nanti akan kita lihat ini dari satu kata yang merupakan nama orang. Kita akan melihat apa yang disebut dengan pelayan. Ya, pelayan. Saya yakin sekali kalau manusia melihat yang tampak, Tuhan lihat hati kita. Itu kata firman Tuhan. Nah, berarti ada hal-hal yang harus ada di hati kita, di mana Tuhan akan memandang kita bahwa kita adalah seorang pelayan. Kalau kita disebut pelayan, berarti tugas kita adalah untuk melayani. Apa itu melayani? Melayani adalah menyediakan kebutuhan dari orang. Ya, itu namanya melayani. Sudah dikasih. Jadi kalau melayani Tuhan, berarti kita menyediakan apa yang Tuhan perlu atau Tuhan butuh atau Tuhan ingin. Sekalipun kita tahu Tuhan Maha Kuasa, Dia bisa melakukan apa saja. Tapi ada satu hal yang Tuhan perlu, Tuhan butuh, Tuhan ingin, itu adalah hati kita. Berarti kalau kita melayani Tuhan, Tuhan ingin hati kita. Karena di situ ada kehendak bebas kita. Nah,
Saya selalu ingatkan ada 3 panggilan besar dalam hidup manusia. Yaitu yang pertama, panggilan bertobat. Ya, semua kita dipanggil untuk meninggalkan hidup yang lama, meninggalkan dosa. Ya. Kemudian yang kedua, kalau kita sudah dipanggil untuk bertobat, kita dipanggil untuk melayani. Ya. Kemudian yang ketiga, ada panggilan untuk mati. Kita bisa menghindari 2 panggilan awal, kita bisa menghindari panggilan bertobat. Oh, saya tidak peduli, saya masih mau hidup dalam dosa. Saya ingin tetap tinggal dalam dosa, terserah. Ya. Kalaupun ada panggilan pelayanan, sebab sesudah kita bertobat, kalau masih ada waktu yang Tuhan izinkan kita di bumi ini, tidak ada hal yang lebih baik untuk kita mengisi waktu kita sebelum kita dipanggil pulang oleh Tuhan atau bertemu dengan Tuhan, itulah melayani Tuhan. Ya, itu cara mengisi waktu yang terbaik sebelum kita akan menghadap Tuhan, tinggal bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Kalau dipanggil bertobat, lari. Kalau dipanggil melayani, lari. Ya, tapi ada panggilan ketiga, itu panggilan untuk mati. Tidak ada satu orang pun yang bisa lari. Nah, untuk program Voice of Nafiri pada kesempatan ini, sebagaimana janji saya tadi, ya, saya ingin mengajak kita untuk melihat yang namanya pelayan itu dari satu kata yang merupakan nama orang, ya, sudah dikasih Tuhan. Dalam Alkitab ada satu nama yang artinya melayani atau pelayan. Ya, nama itu adalah Obed. Jadi arti dari Obed yaitu pelayan, ya, sudah dikasih Tuhan. Nah, di dalam Alkitab, jadi sekali lagi lewat satu kata ini, ya, kata Obed ini atau pelayan ini, saya ingin membuat kita memeriksa diri kita, ya, untuk kita bisa tahu apakah saat ini kita dalam posisi sebagai seorang pelayan atau tidak. Ya, itu posisi yang sangat-sangat indah, posisi yang sangat luar biasa. Yesus saja berkata, Markus pasal 10 ayat 45, Yesus datang itu sebagai pelayan. Karena dia datang, anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Ya, sebab itu dia datang, dia jadi manusia, dia jadi hamba. Hamba, itu adalah seorang pelayan. Nah, ada 3 nama Obed, ya, sekalipun satu Obed, tapi ada 3 pribadi yang dari latar belakang nama Obed ini kita akan bisa tahu apa yang harus kita miliki untuk di mata Tuhan kita ini benar-benar adalah seorang pelayan. Yang pertama, Obed yang pertama itu ada di dalam Rut pasalnya yang ke-17. Maaf, Rut pasal 4 ayatnya yang ke-17. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya kepada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki, lalu mereka menyebutkan namanya Obed, dialah ayah Isai, ayah Daud. Jadi, saudara yang saya kasih Tuhan, Obed yang pertama itu adalah Obed anak dari Boas dan Rut. Kita tahu pernikahan Boas dan Rut itu bicara tentang penebusan, ya, karena Boas adalah penebus yang berhak untuk menebus Rut, saudara yang saya kasih Tuhan, ya. Jadi sekali lagi ini bicara tentang penebusan. Dari penebusan inilah lahir Obed. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, seorang pelayan dia harus sadar kita itu ada karena penebusan Yesus disalib. Kita harus sadar hidup kita ini adalah anugerah Tuhan, itu kemurahan Tuhan, ya. Upah dosa maut, tapi anugerah Tuhan, kasih karunia Allah itu hidup kekal untuk selama-lamanya. Rasul Paulus berkata 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-10, aku ada sebagaimana aku ada, itu semata-mata karena kasih karunia. Dan aku tidak membuat kasih karunia itu menjadi sia-sia. Aku bekerja lebih keras dari yang lain. Jadi ini syarat untuk seorang pelayan, yaitu kita melayani Tuhan karena kita sadar akan anugerah Tuhan, ya, kemurahan Tuhan, penebusan Tuhan, karya saliblah
yang membuat kita ada sebagaimana kita ada. Jadi Obed yang pertama ini adalah hasil dari penebusan. Boas menebus Rut, menghasilkan Obed. Jadi ini Obed pelayan yang pertama, ya, yaitu penebusan. Jangan lupa, semua yang kita lakukan tidak sebanding dengan apa yang Tuhan lakukan bagi kita. Sehebat apapun kita, pelayanan kita seberat apapun, berapa banyak pun waktu dan tenaga yang kita berikan bagi Tuhan, jangan pernah lupa kalau kita melayani Tuhan, kita boleh jadi pelayan Tuhan, itu karena kemurahan Tuhan. Kemudian Obed yang kedua di dalam Alkitab, itu ada di dalam 1 Tawarikh, ya, pasalnya yang ke-13 ayat 14. Ini Obed yang kedua. 3 bulan lamanya tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed Edom. Ini Obed yang kedua, ya. 3 bulan lamanya tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed Edom di rumahnya, dan Tuhan memberkati keluarga Obed Edom dan segala yang dipunyainya. Kita semua tahu cerita ini. Ketika Daud akan mengembalikan tabut Tuhan ke Yerusalem, maka dia memakai sarana pedati baru. Kemudian pedati itu dia taruh tabut perjanjian itu, tabut Allah itu dia taruh di pedati yang baru. Kemudian lembu itu berjalan, ya. Kemudian terpeleset, kemudian datang Uzza untuk coba menahan peti perjanjian itu. Kemudian Tuhan marah, Tuhan pukul Uzza hingga mati. Daud marah sekaligus ketakutan. Tidak ada orang yang berani lagi karena salah memperlakukan tabut, mati. Sudah dikasih Tuhan, ya. Kemudian tabut ini dibawa, disinggahkan ke satu rumah yang pemiliknya namanya adalah Obed Edom. Melayani, pelayan, ya. Karena satu-satunya cara untuk kita berhadapan dengan tabut Tuhan, cara kita memperlakukan tabut Tuhan yang adalah lambang kehadiran Tuhan adalah melayani. Kita tidak bisa berpikir dengan kekuatan kita, saya akan topang pelayanan, saya akan bawa hadirat Tuhan dan lain sebagainya. Tidak boleh. Satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah bertindak sebagai pelayan di hadapan tabut itu. Dan akibatnya semua yang dimiliki oleh Obed Edom diberkati oleh Tuhan. Mengapa Obed Edom melakukan itu? Saya percaya karena dia taat. Raja Daud berkata, Obed Edom, tabut ini aku singgahkan di rumahmu. Ya raja, ya tuanku raja. Ya, karena dengar-dengaran sudah dikasih Tuhan, ya. Jadi yang pertama jangan lupa, Obed yang pertama karena penebusan. Obed yang kedua karena dengar-dengaran terhadap apa yang dikatakan oleh Raja Daud. Kalau kita ingin jadi pelayan, sadarlah kita boleh melayani karena anugerah Tuhan. Karena penebusan yang sempurna itu. Kita dibayar lunas di kemuncak Golgota. Kita jadi pelayan. Semua yang kita lakukan itu karena anugerah Tuhan. Kemudian yang kedua, Obed Edom. Obed yang dengar-dengaran, ya. Karena ada tabut Tuhan, maka yang dia bisa lakukan hanya iya. Iya, iya. Daud berkata layani tabut sebaik-baiknya Obed Edom. Iya, ya, dia dengar-dengaran. Dan Obed yang ketiga, mari kita akan lihat itu ada dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayatnya yang ketiga. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat yang ketiga. Sebab itu Ahab telah memanggil Obadya yang menjadi kepala istana. Obadya itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Saudara mungkin berkata, Obednya mana? Ya, yang ada kan Obadya. Tapi dalam terjemahan bahasa Inggris, Obadya itu dipakai kata Obedayah. Obedayah. Ya. Jadi Obednya Yah, pelayan Yehova. Pelayan Tuhan itu arti namanya, ya. Ini Obed yang ketiga. Obed yang pertama hasil penebusan,
Obed yang kedua karena ketaatan. Obed yang ketiga sudah dikasih Tuhan karena takut akan Tuhan. Tuhan kita adalah api yang menghanguskan. Marilah kita beribadah kepadanya dengan takut dan gentar. Melayani karena takut akan Tuhan. Secara sederhana, saya tidak tahu berapa banyak kali kita telah mendengar firman Tuhan tentang takut akan Tuhan. Tetapi bagi saya secara sederhana, takut akan Tuhan itu memiliki beberapa hasil akhir. Ya. Yang pertama, takut jauh dari Tuhan, takut menyakiti hati Tuhan, dan takut mempermalukan nama Tuhan. Saya percaya, kalau kita takut jauh dari Tuhan, kita akan selalu dekat dengan Tuhan. Sebagaimana yang saya katakan, melayani artinya menyediakan sesuatu yang dibutuhkan. Nah, kalau kita mau melayani Tuhan, yang Tuhan butuh itu hati kita. Di situ ada kasih kita, ada kehendak bebas kita untuk mengasihi Tuhan. Itu yang Tuhan perlu dari kita. Bukan harta, bangga sekali kita ada harta ya, atau talenta. Ada harta tapi tidak ada hati kita di situ. Bangsa Israel memuji aku dengan bibirnya, tapi hatinya jauh daripadaku. Manusia melihat yang tampak, tapi Tuhan lihat hati. Untuk jadi pelayan, Obed yang pertama itu hasil dari penebusan. Datang Obed yang kedua itu karena ketaatan. Datang Obed yang ketiga itu karena takut akan Tuhan. Dan untuk pelayan seperti ini, Wahyu pasalnya yang ke-7 ayat 15-17 itu pasti akan jadi kenyataan. Kita akan boleh berdiri di hadapan Tuhan, melayani Dia untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua, puji Tuhan. Apapun profesi kita, tapi di hadapan Tuhan kita semua adalah pelayan Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, kau mengasihiku, kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, persembahanku segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Adalah doa kami, pakai hidup kami jadi alat-Mu seumur hidup kami. Puji Tuhan. Haleluya. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, kau mengasihiku. Itu karya penebusan. Kau memilikiku. Sekali lagi dari awal, betapa hatiku. Hatiku berterima kasih ya Yesus, kau mengasihiku, kau memilikiku. Hanya ini ya Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu. Hanya ini ya Tuhan, hanya ini persembahan kami Tuhan. Hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terima
terimalah Tuhan persembahanku, pakai hidupku sebagai alat-Mu. Sekali lagi, jadi doa kita, biar hati kita naik di hadapan Tuhan. Tuhan lihat hati kita, mujizat terjadi. Persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terimalah Tuhan, haleluya, puji Tuhan, sebagai alat-Mu seumur hidupku. Pakailah hidupku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu. Sekali lagi, pakailah hidupku jadi pelayan-Mu seumur hidupku. Pakailah hidupku jadi pelayan-Mu seumur hidupku. Haleluya. Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih banyak karena Tuhan panggil kami untuk ada di posisi ini. Posisi sebagai pelayan Tuhan. Karya penebusan-Mu tidak bisa kami balas. Tidak bisa. Kemurahan-Mu yang besar lebih dari hidup. Apa yang kami punya pun adalah kepercayaan dari Tuhan. Kami dapat kesempatan untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Tidak sebanding, tapi biar Tuhan temukan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Sadar akan kasih-Mu yang ajaib itu bagi kami. Kami pun mau dengar-dengaran. Ya, kami bisa mengambil keputusan. Ya, kami bisa kreatif. Ya, banyak hal yang bisa kami lakukan dengan apa yang kami punya, talenta kami, bakat kami. Tapi kami mau peka terhadap apa yang Tuhan mau. Kami mau belajar untuk dengar-dengaran. Dan Tuhan tolong kami melayani Engkau dengan hati yang takut akan Engkau. Bukan ketakutan seperti yang dunia miliki, bukan. Tapi ketakutan yang di dalamnya ada kagum dan hormat. Karena kami pun mengerti semua yang terbaik Engkau siapkan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Setiap orang yang memiliki hati untuk melayani, terima mujizat dan pertolongan Tuhan. Ada cara pandang yang baru untuk pekerjaan kami, untuk semua yang kami punya. Ada cara pandang yang baru dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berkati setiap kekasih yang saat ini sedang mengikuti program Voice of Nafiri. Haleluya. Biar suara nafiri kebenaran, suara nafiri kasih Tuhan akan bergema dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengalahkan suara dari dunia, mengalahkan suara dari daging dan iblis. Biar suara nafiri kebenaran ini, suara nafiri kasih ini menjadi suara panggilan untuk kami datang. Para pelayan, tiba waktunya kami akan melayani Engkau di hadapan tahta-Mu untuk selama-lamanya. Berkati gembala kami yang selalu mengasihi kami. Berkati para pelayan, semua anak-anak Tuhan. Berkati tim Voice of Nafiri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapan-Mu terus bekerja. Kemuliaan-Mu jadi nyata. Penuhi acara ini dengan kesaksian bahwa Engkau Tuhan setiawan adanya. Ini doa syukur kami. Kami akhiri program Voice of Nafiri pada kesempatan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, domba-domba gembalaan Tuhan, terimalah berkat, rahmat dan anugerah dari Tuhan Allah Bapa, juga cinta dan kasih sayang dari anaknya Yesus Kristus, persekutuan, penghentaran, penghiburan dan kekuatan Allah Roh Kudus akan beserta kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua, bahkan sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, puji Tuhan.
rahmat heran kaya bagimu. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, Tuhan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengirim-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Melayani, mengasihi-Mu, mengirim-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan program Voice of Nafiri Senin sampai dengan Sabtu jam 5:30 sore. Dan jangan lupa untuk terus mendukung program ini. Jangan lupa untuk like program, komen, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.